Hey, balik lagi bareng aku di sini, Bagaskara dan kawan-kawan semuanya. Tapi kurang satu, Mr. Inu. Mr. Inu, Inu, pemeran utama. pemeran utama. Jadi barangkali kalian bosan, kita hilangin tuh Inu. Iya sih? Sekali-kali kita hilangin Inu, jangan gitu kan? Iya betul. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan dua pria tampan dari desa Watu Kumpul. Amin. Di sudut kiri ada Bung Arfa. Halo. Dan di sudut kanan ada Bung Kiki. Jadi mereka udah lama lah, kita lama kenal. Ya. Sejak tahun berapa? 98 ya? 99. Aku belum lahir 98. Sejak tahun 2000-an lah ya kita sekolah ya. Dari bayi itu udah ketemu. Udah ketemu. Oh iya benar. Oh iya benar. Lucu kadang lo ya. Nggak usah basa-basi lagi. Di sini kita bakal membahas suatu permasalahan sosial yang menurut aku cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Relatable. Ya. Dan sangat rawan nih. Ya. Menurutku sangat rawan karena nggak harus dilakukan. Sebenarnya nggak harus dilakukan. Nggak harus. Jangan dulu dibantah. Udah sabar nih. Dan sebelumnya pembahasan kali ini udah pernah aku singgung sama Mr. Ibnu. Main karakter. Ya. Orang utama. Pertama, udah pernah dibahas melalui visualisasi film pendek. Kalau kalian mau lihat ada di sini. Nanti kalian tonton aja. Intinya tentang mengeluh kepada media sosial. Siap untuk membahas? Ya, bisa. Langsung aja, mari kita bahas. Ya, perkenalkan nih buat Mas Kiki sama Mas Arfan yang belum tahu segmen baru dari Basic Zone. Oh, sebelumnya selamat datang di Basic Zone. Big applause. Datang baru nih kita. Datang baru. Oke. Ya, ini menjadi salah satu segmen lanjutan dari yang perawan. Pentingnya perawan atau tidak? Nonton kan? Nonton alhamdulillah. Yang ada Mas Inunya itu. Pemeran utama. Wah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini adalah segmen baru, bukan segmen baru siapa ya, segmen lanjutan yang kita baru nemuin nama. Saya dan Mas Inu, Mr. Inu itu baru kemarin dapat koordinasi bersama jajaran. Oke. Asik. Jadi untuk membahas nama, kita nggak nemu nih, kita buntu. Apa tuh namanya? Nggak nemu jujur. Oh, belum. Terus, yaudah mari kita bahas aja lah. Mari kita bahas. Oh, namanya mari kita bahas. Markibas kan. Oh, Markibas. Bukan itu ya yang enak itu sih, manis sama telur tuh. Apa sih? Mari Mas. Bukan martabak. Yo. Kawan gua. Kok aku nggak kepikiran sampai sini? Oke, lupa. Emang receh. Martabak. Ya, lupa kalau skip. Nanti editor di skip ya, tolong ya. Awas nanti kalau enggak ya. Jadi Markibas buat kalian yang belum tahu tuh berisikan tentang argumentasi atau statement dari orang-orang yang sok tahu. Jadi kalau Mas Kiki sama Mas Arfan udah masuk ke sini, kalian harus sok tahu. Oke, siap. Dan dari kami sarankan untuk kalian yang mendengarkan. Jadi ini mendengarkan karena nggak ada visualnya kan. Iya. Ada Sih, cuman kan lucu kalau mau didengar, kalau dilatih juga apanya. Jadi Hitam-hitam doang. pasang headset, dengerin pas kalian mau tidur. Itu biar pas kondisi pikiran lagi jernih lah. Jadi kalian bisa meresapi lebih dalam. Oke. Dan tema kali ini tadi sudah saya kasih tahu ya, tentang mengeluh kepada media sosial. Mengeluh kepada media sosial itu kan salah satu fenomena yang teramat banyak viral ya. Viral, Trending. ya, itu menjadi suatu karakter bangsa. Oke. Fenomena yang sudah kita rasakan, kita lihat, bahkan kita lakukan. Kita manusia. Saya enggak jujur. Oh enggak. Oke. Aku jujur ya sih, aku jujur. Aku munafik soalnya kan. Oke. Anti aku. Oke, siap. Ini suatu fenomena yang menurut kita tuh bener nggak sih, baik nggak sih, buruk nggak sih? Ya intinya Markibas lah. Mari kita bahas. Oke. Mengeluh kepada media sosial ada dua suku kata penting, yaitu mengeluh dan media sosial. Mengeluh itu apa bos?
Kalau menurutku mengeluh itu simpel. Mengeluh itu kayak ungkapan seseorang ketika sedang menghadapi masalah, atau bahasa agamanya itu kayak curhat gitu loh. Curhat. Sebenarnya. Kalau menurutmu kan? Kalau menurutku mungkin lebih simpel lagi ya. Mungkin bisa didefinisikan jadi satu kata, itu sambat. Kalau kita yang orang Jawa, sambat ya. Mesambat kali gitu ya, kita tahu Sudah lah. kuduga. Itu tuh lagu andalan. Jadi kalau mengeluh, kalau media sosialnya sendiri, menurut Nah, kalian tuh jadi apa? kan media sosial itu sebuah media yang mana kita itu bisa berinteraksi dengan banyak orang. Berekspresi. Betul, bahwa bukan di situ cuma ada aku sama kamu ataupun aku sama dia gitu kan ya. Gitu kan, bukan cuma itu doang, tapi ada semua orang di situ gitu loh. Jadi media sosial di situ banyak orang, Ya, ya cuma medianya sosial gitu. nah itu banyak kan. Universal, publik. Umum publik. Ya itu definisi. Kalau sekarang tuh berarti kan mengeluh itu kan pasti ada tujuannya nggak sih? Apa yang kita lakukan kita ada tujuan. Ya, betul sekali. Kalau tujuannya mengeluh itu apa sih? Kalau menurutku tujuan dari mengeluh itu agar kita dapat kayak respect dari seseorang, sama Mendapatkan gitu ya. iya, Dapat respect dan Feedback feedback. ya, feedback Benar, ya. feedback. Feedback. Terus simpati, belas kasihan nggak? masuk, bisa jadi bisa. Terus sama kita tuh kalau mengeluh biar dapat kayak solusi, biar menyelesaikan masalah yang sedang Jalan kita keluar. hadapi, jalan Motivasi keluar, juga bisa ya. Solusi benar. Kalau menurutmu kan tujuannya? Ya sama, Ya mungkin kayak gitu ya. iya, mungkin tambahan mungkin kayak semacam kita dapat pengakuan dari orang lain gitu loh. Kayak misalkan ya kita apa yang kita cuitkan kan pasti ya nggak semua orang. Ada beberapa orang yang kita expose ke media sosial untuk dapat pengakuan atau pelabelan dari orang lain itu. Sebentar, sebelum kita bahas lebih jauh nih. Hmm. Contohnya mengeluh itu apa kan yang di rumah kan? Ya yang di rumah. Ya, yang nonton ini kan nggak tahu mengeluh Iya. apa sih, yang kayak apa sih gas? Meskipun sering tapi kan kita nggak tahu kan. Dicontohin dong Pak. Mungkin dari hal kecil aja ya, mungkin ya contoh dari mengeluh sendiri. Misalkan kita lagi sakit nih, terus kita tulis nih di status, aduh dingin banget, aduh kok pusing banget. Itu bagian kecil dari mengeluh, itu aja udah mengeluh loh. Dan bahkan mungkin nggak harus ke media sosial, mungkin ke diri kita sendiri pun kadang kita sok mengeluh gitu, aduh kok ini berat banget, Sambat. kok ini. Nah itu Terus ada lagi, ketika kita pas sekolah kan, kita kan pasti pas sekolah dapat banyak tugas, Ya. pusing tugas, itu kan pasti kita baca pocok gitu. wah tugas pocong. Wah angel tugasnya gitu kan. Aduh, guru Pasti kan kita diskusi. pernah kan, kita ngeluh tentang tugas kita, kok susah banget gitu kan. Pasti kan pernah, itu kan bagian dari mengeluh juga kan. iya, pun mungkin lebih ke tingkat yang lebih tinggi mungkin dalam kehidupan pertemanan kita. Mungkin bagi kalian yang udah pacaran, mungkin Right. kehidupan pacaran kalian gitu. Bagi aku sih enggak sih, sorry aku jomblo. Oh ya, Jomblo itu kebanggaan, sorry. Ah, Bukan jomblo, single single. elegan. Ah. Oke. Oke, siap. Kalau Mas Ibnu tuh jovisah, Apa tuh? jomblo visabilillah. Ya Allah, Afi. Jadi apa? Ya itu kalau contoh dari aku pernah lihat sendiri sih. Jadi ada sepasang malah udah nikah. Aduh, berat tuh. Dia udah malah dia seperti mencuit. Ya mungkin ada masalah yang aku nggak tahu, tapi kan aku menjadi tahu karena dia Di media sosial. membuat status. Nah itu. Jadi ada status yang menggambarkan tentang apa ya, kesulitan ekonominya di musim pandemi ini banyak. Ya aku juga ngalamin sih, tapi aku Masukan kurang gitu. Masukan kurang. aku ngalamin tapi aku nggak curhat ya. Oh enggak. 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 Jadi aku ngelihat ada ya anggota keluarga suami istri itu curhat kayak gitu tentang keuangan ekonomi yang memburuk di masa pandemi seperti ini. Padahal bukan dia aja yang ngerasain. Iya. Jadi ya itu contohnya kan. Terus menurut kalian tuh perlu nggak? Jadi hukumnya mengeluh di medsos tuh wajibkah, sunnahkah, mubah haram, atau gimana? Halal atau haram apa gimana? Ya halal perlu. Soalnya kalau kita mengeluh kan kita juga dapat sisi positifnya juga kan. Kayak kita dapat solusi itu tadi. Kalau menurutku sih, nggak tahu sih menurut Mas. Kalau menurut Van,
Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya, dari sudut pandang diri saya sendiri, kalau kita menimbang antara dampak positif dan dampak negatifnya, malah lebih banyak dampak negatifnya. Kalau misalkan kita disebutkan bahwa kita nanti dapat feedback atau solusi daripada masalah yang kita alami, itu kita nggak perlu lewat media sosial gitu loh. Kita ada tempatnya. Tapi garis besarnya berarti nggak perlu dong. Nggak perlu. Nah, bicara balik gimana Ki? Perlu dong, sisi positifnya juga banyak loh sebenarnya. Kita ambil contoh aja yang tadi yang kayak kita keluh kesah soal tugas. Pasti kan kita membuat status pasti kan ada yang lihat. Misal teman kita, teman sekelas misal, sama-sama lagi kesusahan ngerjain tugas itu. Dia terus ngomen, "Oh iya, aku juga kesusahan tentang itu. Yuk kita garap bareng-bareng terus kita sharing-sharing pasti kan." Iya. Terus kita dapat hasilnya, kita dapat yaitu solusinya dari permasalahan keluh kesah yang kita ungkapkan di medsos itu. Tetap ada dampak positif. Pasti. Kalau dampak negatif kan banyak negatifnya Ya, nih. tadi Apa aja gitu. Nah tadi kan seperti yang saya bilang bahwa kita menimbang itu lebih banyak dampak negatifnya gitu loh. Jadi kita tahu dulu media sosial itu apa sih. Media sosial di sini tuh bukan cuma milik aku sendiri, milik kamu sendiri maupun milik dia sendiri. Gak usah bawa budget. Aduh, kenapa nih dia? Enggak. Sensitif ya. Kosakatanya ganti aja yang lain. Oke, jangan dia ya. Mereka. Oke. Jadi bukan hanya ada aku, kamu, dan mereka. Media sosial ini luas. Kita di situ berinteraksi dengan semua orang. Apa yang kita perlihatkan di media sosial, di situ bisa dilihat sama semua orang. Kemudian yang kedua, bahwa masalah itu datang, itu bukan untuk kita sambati. Ya memang sambat boleh, bukan untuk kita respon secara berlebihan, bukan untuk kita umbar. Masalah datang itu adalah untuk sebagai bahan pelajaran kita. Seperti kita tahu bahwa Tuhan tuh nggak mungkin ngasih masalah yang dimana kita nggak bisa menyelesaikannya, bener nggak? Benar. Setuju kan ya? Setuju kan ya? Nah jadi masalah itu kita jadikan pelajaran aja. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial menurutku bukan tempat yang bagus untuk kita mengungkapkan masalah itu, bukan untuk kita jadi pelajaran, tempat belajar kita menyelesaikan masalah itu. Benar. Kemudian selanjutnya yang ketiga bahwa tidak semua orang itu care pada kita. Kita nggak tahu hati A ini seperti apa, hati B ini seperti apa, hati C itu seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan. Kita sebagai manusia, kita nggak bisa memaksa dia untuk care pada kita. Kita nggak bisa maksa respon dia harus seperti ini pada kita. Kita nggak bisa. Benar. Gitu kan. Nah nanti, kalaupun kita harapannya kita bahwa semua orang bisa memberikan solusi pada kita, harapan yang kita dapat adalah kecewa. Karena kita nggak tahu, karena nggak semua orang nanti akan peduli sama kita. Gitu kan ya. Gitu sih menurutku bahwa media sosial itu negatifnya banyak banget. Iya, nggak bagus untuk sebagai tempat keluh kisah kita. Lebih baik kita curhatkan saja pada orang tua kita ataupun teman-teman terdekat secara privasi gitu loh. Karena biasanya masalah kita kan bersifat pribadi gitu, yang diungkap kita kan bersifat pribadi ya. Itu malah nanti kan kita akan menimbulkan kita mengumbar aib kita sendiri. Itu sih menurutku. Tapi balik lagi, kita nggak boleh kayak ngejudge kalau orang yang mengeluh itu seperti itu kan. Tadi aku udah bilang banyak sisi positif yang bisa kita dapatkan dari mengeluh itu. Iya, memang ada sisi positif, cuman kalau kita timbang lagi lebih banyak sisi negatifnya, Bung. Tapi kalau ada sisi positifnya, kenapa kita enggak? Aku ngalah. Wah, gini loh, maksudnya aku pernah dengar kalau misalkan Aku ngalah. kalau misalkan nih, aku nggak ngomong. Pendapatku sendiri ya, maksudnya kalau kita lebih banyak mudorotnya, Aku patung. Nah dulu. Kalau kita lebih banyak sebuah masalah itu lebih sebuah perbuatan lebih banyak mudorotnya, mending kita tinggalkan gitu, walaupun ada sisi positifnya. Kalau menurutku. Tapi kan enggak. Tapi boleh kan kita harus mengeluh, tapi ya boleh kan enggak. Tapi kan ya boleh kan, intinya boleh kan. Cuman kita harus tahu pada tempatnya. Bukan media sosial. Sekali lagi saya tekankan bahwa di sini mengeluh tuh bukan pada media sosial gitu loh. Cuman kan enggak, bentar maaf potong. Tapi bener juga loh kata Kiki. Jadi ada satu sisi, misalnya Kiki tadi contoh kasusnya Kiki ya kan. Dia mengeluh tentang tugasnya di WhatsApp, status WhatsApp misal contoh kan.
dia mendapatkan feedback karena temennya kan. Ada yang ada yang melihat sama-sama merasakan. Yang melihat juga kan pasti orang yang kenal gitu. Akan tetapi gini loh, maksudnya di WhatsApp itu status itu kan ya seperti kita tahu lah, ya memang mungkin beberapa orang hanya nge-save nomor-nomor tertentu, cuman beberapa orang itu nge-save semua nomor, dan nggak semua nomor itu bukan teman sekolahnya misalkan gitu. Atau misalkan dia teman sekolahnya nih, misalkan dia sama-sama punya masalah di tugasnya, benar. Di situ kita sambat, aduh susah banget sih. Padahal dia tuh gak mau sambat, padahal dia udah tenang, udah relax gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan. Tapi karena dia melihat status kita, itu nanti tertular antara kesini teman kalian ikut sambat, bikin status lagi lah, nanti yang lain ikut lagi, lihat lagi, nanti lihat lagi, bikin lagi, udah kayak gitu terus. Lingkaran setan. Ya dengan setan jadinya. Itu gimana lagi? Tapi aku tetap sih kalau ada sisi positifnya kenapa wajib lah, tetap nggak salah ya. Nggak salah. Kalau menurutmu tetap nggak. Soalnya aku kalau lihat dari pendapatnya Arfan itu kayak menyudutkan banget gitu loh, seolah-olah tuh kalau mengeluh itu hal yang haram gitu loh. Aku nggak terlalu setuju kalau itu sih menurutku. Ya memang sih, kalau menurutku memang ya gimana ya, yang salah itu pada media sosialnya itu. Kalau misalkan kita pada tempat yang benar ya nggak apa-apa, it's okay. Aku juga pernah mengeluh sih gitu kan. Boleh mengeluh tuh boleh. Iya, cuman itu tadi kita balik lagi pada tempatnya, bahwa media sosial itu bukan cuma aku, kamu dan mereka, tapi banyak orang di situ yang nanti nanti timbul jadinya gini, penghakiman pada diri kita sendiri. Wah, orang ini kok mengeluh banget sih, isinya sisi negatif banget sih, apaan sih? Labil banget sih. Nggak bisa kontrol emosi sih. Kok nggak dewasa banget sih, udah gede tapi masih gini. Gitu kan nanti akan menimbulkan cibiran-cibiran daripada netizen. Bener. Berarti kayak contoh tadi yang aku ngomong tentang sepasang suami istri mengeluh tentang ekonomi. Kok udah nikah masih aja ngeluh. Nah itu. Salah siapa nikah gitu kan. Malah aku jadi takut nikah. Nah itu kan kita yang ngomong jomblo itu kan khawatir loh, jadi kan kok kayak gini banget masalahnya gitu kan, memberikan sebuah aura yang negatif gitu loh. Iya. Orang beranggapan kayak gitu karena orang tersebut tidak sesuai perasaan hatinya tidak sesuai dengan orang yang mengeluh itu loh. Tapi kalau kita misal orang yang melihat status itu, kalau perasaan hatinya sama itu pasti akan setuju dengan dan akan merasa simpati. Nah itu Bung, yang tadi saya katakan, kita nggak bisa memaksakan hati orang itu seperti apa, kita nggak bisa memaksakan. Bisa aja jadi sampah. Iya, bisa jadi dia perasaannya A, jadi B, bisa aja dia malah simpati pada kita, bisa aja dia malah memberikan cibiran pada kita yang nanti akan memberikan dampak positif, dampak negatif pada diri kita sendiri. Berarti imbang dong sebenarnya antara sisi positif dan negatif. Ketika nggak banyak sisi negatif daripada sisi positifnya kan? Iya sih. Enggak, menurutku lebih banyak bisa negatif. Dikatakan imbang dong. Kalau seperti itu. Tadi karena kan bilang berapa? Ada 4 tuh tadi tuh. Wah kan? Iya kan, lebih banyak malah. Iya, aku patung sih. Aku kok jadi ngomong ya. Tapi intinya berarti kesimpulannya tuh menurutmu tuh gimana, Pan? Poin-poinnya tuh apa sih tentang mengeluh sama media sosial? Kalau menurutku ini sih, maksudnya media sosial yang kita tahu tadi kan yang saya bilang bahwa punya publik gitu. Itu apa yang kita berikan itu adalah apa yang publik nilai pada kita gitu loh. Kita asumsikan saja bahwa hati orang itu kita nggak bisa ngatur, bahwa mereka mau judge kita seperti apa, itu apa yang sesuai dengan apa yang kita cerminkan. Maka dari itu menurutku janganlah banyak mengeluh di media sosial. Jangan terlalu memperlihatkan. Ya, jangan terlalu banyak sering memperlihatkan masalah kita, kemudian keluhan kita pada suatu, janganlah kalian lihatkan. Lebih baik kita berikan aja yang positif, misalkan kata-kata bijak ataupun status itu yang di JDC itu kan semangat banget ya. Ada quotes. Iya, quotes itu. Oh, nanti aku buatin. Yang itu kan editor berkelas itu kan. Iya. Toret gitu. Nanti aku buatin, nanti pas lampu nyala tadi di awal, nanti aku buatin. Oke, nanti abis ini ada potongan, nanti buat toret itu. Mari kita bahas. Siap. Nanti aku buatin. Itu malah lebih bagus sih. Membangun ya Mas. Membangun. Terus kalau menurutmu kesimpulannya tuh intinya boleh berarti ya, tetap boleh mengeluh itu. Iya boleh, tapi ya akhirnya aku juga ngambil ada benernya juga sih Arfan. Jadi kita tuh mengeluh, cuman
harus sesuai dengan porsi gitu loh. Tetap ada takarannya. Enggak. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Enggak, kalau misal sekiranya hal itu enggak pantas buat dipublikasikan di umum, ya enggak usah gitu loh. Kalau tadi misal kayak ya itu contoh gue tadi yang tukar enggak Ya, apa-apa misal. mungkin itu kesimpulan dari kedua belah pihak yang tadi saya diam aja ya. Kalau dari saya nih mengambil dan mendengarkan dan menimbang semua pernyataan antara Kiki dan Mas Arfan itu, jadi mengeluh tuh boleh. Mengeluh ya, bukan pada media sosialnya ya. Mengeluh itu boleh dan penting karena itu menjadi salah satu upaya kita untuk melepaskan beban 50% bahkan lebih. Ya kan? Itu menjadi salah satu cara kita untuk melepaskan beban. Ya itu boleh, cuman ada tempatnya atau ada objeknya yang lebih relevan ya, lebih masuk akal. Kalau ke media sosial tuh menurut saya dari percakapan mereka berdua tadi itu nggak penting menurutku kalau ke media sosial, karena di situ akan mencerminkan karakter dari si pengeluh, ya kan, benar ya, setuju ya? Ya. Dan ya akan melihatkan kelabilan bahwa dia bukan pemecah masalah, tidak dapat menyelesaikan masalah, dia belum dewasa dan lain-lain, dan aib akan tersebar atau terumbar. Dan sekali lagi, banyak tempat untuk atau objek untuk mencurahkan keluh kesah hati kita. Bisa itu teman ya, yang lebih inilah, yang lebih dekat aja, yang lebih personal, yang lebih internal, bisa keluarga atau lebih sahabat dan lebih ampuhnya lagi, lebih afdolnya lagi ya kepada sang pencipta. Jadi seperti malam itu ya. Udah itu aja sih. Terus sisi negatifnya juga terbilang banyak dari yang saya dengarkan tadi. Salah satu faktor yang sangat merugikan bagi saya sih tertularnya energi negatif. Jadi kita seolah-olah ikut merasakan sambatnya orang gitu loh. Dan masalah itu sejatinya tuh bukan untuk diumbar ya. Sekali lagi, masalah itu sejatinya bukan untuk diumbar, tapi untuk diselesaikan. Dan diselesaikan ini menjadi salah satu sikap bijaksana kita untuk untuk mencari jalan keluar dari masalah yang diberikan oleh Tuhan dan bukan melewati cara yang menyusahkan orang lain, salah itu, yang membuat orang lain ikut berpikir, ikut berpikir. Dan nggak sedikit orang yang menilai keluh kesah itu sebagai sampah. Jujur pribadi saya sendiri banyak membisukan pemberitahuan status itu, saya bisukan karena saya anggap itu sampah. Nggak penting coy, sekali lagi mengeluh di media sosial itu nggak penting. Mungkin itu sih poinnya. Ada lagi? Udah cukup sih ya gini, mungkin saya tambahin sedikit bahwa ada hal yang lebih baik untuk kita sampaikan di media sosial. Betul. Apa harus kita sampaikan yang tidak baik gitu kan ya? Uh-huh. Nah itu mungkin sih tambahan dariku. Berarti mungkin sekian obrolan sok tahu dari para sok tahu. Nanti ada kata bijaknya nggak sih? Ada ya? Nggak ada. Yang klip-klip itu enggak? Oh iya, nanti yang klip-klip itu. Yang tadi kita bahas. Mengeluh itu boleh, tapi jangan di media sosial. Toret gitu. Dicek kelelawar. Ya gagak kelelawar. Si gagak. Mungkin itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Kiki dan Mas Arfan yang sudah menyempatkan waktu. Mungkin lain kali kita bisa next time bisa ya. Boleh. Buat Saya video malah kayak gini lagi. seneng lah, bisa diundang lagi ya di sini ya. Diundang di mana? Waktu kumpul. Oh iya. Ini bagian iklan ya? Iklan. Minum dulu. Minum dulu. Ini enak beneran. Kalian harus coba di waktu kumpul. Kalau misalkan teman-teman di sini pengen nongkrong atau pengen sekedar ngicip-ngicip makanan ringan, kalian bisa datang ke waktu kumpul, tempatnya di sebelah masjid. Sebelah barat KUA Watu. Ya, sebelah barat KUA dan seberang masjid ya Mas ya, seberang masjid Watu Kumpul. Nah, buat teman-teman kalau pengen diskusi sama kawan ngobrolnya, pengen reuni, datang aja ke sini ya nggak sih? Kalau mau curhat ke sini juga boleh. Oh boleh. Asal cewek kita layani kok. Oh, saya nggak ikut-ikutan. Enggak. Oh iya, buka dari jam berapa Mas? Buka kita dari siang sih, tapi kadang-kadang untuk stay-nya kita selalu malam. Kok jadi aku yang ditanyain? Ini aku yang nanya. Oh ini iklan ya? Iklan. Tanpa adsen. Oke, ya mungkin itu aja ya. Oke, cukup.
Untuk Instagram Mas Kiki dan Mas Arvan barangkali ada yang mau kepo, nanti saya sertakan di dalam link deskripsi. Dan Malu aku jadi. oh iya, jangan lihat siapa yang berbicara coy. Oke, betul sekali. Lihat apa yang Emang kita tuh bukan siapa-siapa, kita belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi apa-apa. Tapi lihatlah atau dengarkan atau resapi apa yang kami bicarakan. Barangkali ini bermanfaat dalam hidupmu dan bisa menjadi solusi apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Betul sekali. Ya kan? sekali. Barangkali kamu yang sedang masih barangkali sekarang kamu masih sering sambat setelah mendengarkan video ini, jadi kamu sudah tidak sambat lagi di media sosial. dapat pencerahan. Dapat pencerahan, kita mendapat jariah insyaallah. Amin. Cukup sekian video dari kami. Nantikan video kami selanjutnya karena semua berawal dari dasar.